Jadi ini. Jadi secara politis dan ekonomis kita masih bisa lakukan. Dan saya yakin para penyuluh pasti bisa mendukungnya di tingkat produsen. Artinya kalau kita mau kembangkan secara intensif terhadap produktivitas padi, terutama di Jawa, ini adalah lahan-lahan yang memang lahan yang paling tinggi produksinya atau produktivitas dari seluruh tanah air ini. Masih bisa kita lakukan. Karena kita sekarang ada Undang-Undang 41 tahun 2009 mengenai perlindungan terhadap lahan-lahan produksi. Kita tidak mampu. Di mana di Jawa ini adalah lahan yang paling produktif, yang dulunya adalah lahan-lahan padi dan jenis-jenis realia lainnya, sekarang berubah menjadi tanaman semen, beton. Ratusan ribu area produktif berubah tanaman, berubah fungsi menjadi lahan-lahan non pertanian. Jadi kita juga tidak bisa melaksanakan amanah undang-undang itu. Ya kita juga tidak bisa melarang pemilik lahan untuk tidak menjual lahannya atau mengalihkan fungsi lahannya, karena itu haknya pribadi. Apalagi zaman kebebasan seperti ini, demokrasi seperti ini, boleh-boleh saja. Apa pilihan yang terbaik menurut dia? Mestinya ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Sanksi yang tegas dan jelas kepada siapa saja yang melanggar aturan dan perundang-undangan. Bukan hanya itu, banyak sekali juga pelanggaran-pelanggaran itu. Namanya pelanggaran terhadap undang-undang itu bukan hanya tidak melaksanakan undang-undang, tapi bagaimana juga kegiatan aktivitas lain yang merugikan terhadap produksi nasional. Contoh misalnya, ada secara pribadi atau individu dan haknya para penyuluh yang sekarang terus terang saja keluhan di mana-mana. Para penyuluh ada undang-undang nomor 16 tahun 2006 mengenai penyuluhan, sistem penyuluhan kita. Kemudian ada undang-undang terkait yang menyangkut sertifikasi penyuluh. Sudah selesai sertifikasi penyuluh, tidak dibayar-bayar tunjangannya. Itu pelanggaran undang-undang. Ada amanat undang-undang dilaksanakan, tapi pemerintah tidak melaksanakan undang-undang itu. Itu pelanggaran undang-undang. Kalau tidak, bubarkan undang-undangnya. Atau dilakukan judicial review, atau dilakukan uji materi ke Mahkamah Agung. Dan ini bukan hanya dirasakan para penyuluh, juga dirasakan oleh para guru-guru yang sudah mendapatkan sertifikasi, tetapi ternyata juga tidak membayarkan haknya. Ini adalah kelemahan kita di dalam penataan, penyelenggaraan, dan pelaksanaan ketatanegaraan kita dalam pelaksanaan undang-undang. Kelemahan kita banyak. Ya, ini. Kemudian ada upaya-upaya lain sebenarnya yang dapat kita lakukan di dalam rangka kita menghadapi atau menuju ketahanan pangan. Sebenarnya ada peluang-peluang itu, tapi itu juga belum. Kita ketika swasembada beras tahun 1984, hampir seluruh wilayah di Indonesia ini disuruh makan beras, maksudnya nasi.
seluruhnya. Yang dulunya NTT pemakan jagung, bahan pokoknya, kemudian Maluku yang dulu makan sagu sebagai bahan pokoknya, kemudian Papua dulu makan ubi-ubian pokoknya. Sekarang disuruh semua makan nasi. Akibatnya apa? Kebutuhan terhadap beras meningkat. Padahal makanan-makanan itulah lain yang sebenarnya adalah sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia karena dia mengandung karbohidrat yang lebih kurang sama dengan beras. Ini menjadi ancaman, menjadi kesulitan kita di dalam memenuhi kebutuhan pangan, terutama untuk komoditas beras. Nah, orang Indonesia mungkin di Jogja tidak lagi, kalau tidak makan nasi, biar makan singkong 2 bakul, tetap aja belum makan. Kalau belum makan nasi. Nah, ini adalah tantangan-tantangan. Nah, kemudian kita juga mestinya dapat merelokasi luas lahan kita di luar Pulau Jawa. Yaitu dengan cara perluasan areal. Di Jawa hanya mungkin kita peningkatan produktivitas melalui teknologi. Kalau perluasan areal mungkin tidak atau belum bisa lagi kita lakukan karena semakin menyempit. Tapi kalau di luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua, Ternate, Maluku dan sebagainya masih ada lahan. Tapi status lahannya adalah lahan yang terlarang yang tidak mudah kita lakukan pemanfaatan. Dan di Jawa sebenarnya juga ada, tapi untuk lahan-lahan kering bisa digunakan untuk tanaman jagung dan kedelai. Cuma lahan-lahan yang ada di Jawa juga susah digunakan karena dimiliki oleh perusahaan-perusahaan milik negara seperti Perhutani, Inhutani. Itu lahan-lahan yang ada di Jawa, mulai Jawa Barat sampai Jawa Timur tersedia lahan. Ada lebih kurang 2,2 juta hektar lahan yang terlantar yang mestinya sebagai area produksi. Tapi itu dimiliki oleh Inhutani, Perhutani dan sebagainya, bahkan dimiliki swasta. Ini juga adalah peluang-peluang kita untuk dilakukan. Nah, oleh sebab itulah hal-hal seperti ini, kalau kita punya keinginan, punya kemauan politik, pemerintah pusat maupun daerah, saya kira tidak terlalu sulit. Dan kuncinya bahwa penyuluh pertanian menjadi bahagian terpenting untuk bisa menyampaikan itu kepada pemerintah, terutama kepada daerah. Saya yakin para bupati, wali kota, bahkan gubernur sangat memahami. Karena zaman reformasi sekarang ini sudah memang kepentingan-kepentingan politik menjadi lebih dominan daripada kepentingan tugas dan kepentingan pembangunan ekonomi rakyat. Jadi sekarang masih rame-rame hiruk pikuk soal pemilu kada, ribut-ribut sekarang di mana-mana. Ya biasa itu namanya ekses. Jadi persoalan-persoalan yang mendasar bagi masyarakat jangan terlupakan. Dan saya berharap kepada para penyuluh pertanian fokus dan perintani jangan dibawa atau dimainkan untuk kepentingan politik. Haram jatuhnya. Tetapi secara pribadi tidak dilarang para penyuluh untuk ikut politik. Tapi maksudnya perhitaninya yang jangan diajak kemana-mana. Tapi kalau para penyuluhnya mau jadi bupati, mau jadi anggota DPRD dan DPR RI, silakan. Itu adalah hak pribadinya, hak asasi demokrasi politik setiap orang.
meritani kepentingan-kepentingan politik praktis. Jadi saya misalnya, saya ini ketua peritani, saya tidak akan bawa kepentingan peritani itu kepentingan politik. Tetapi pribadi saya boleh saja mau jadi apa, mau jadi apa. Karena juga sebagai dampak positif yang saya lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan, itu hak saya. Jadi ini saya mohon dapat pemahamannya agar jangan sampai kita tidak bisa membedakan kepentingan pribadi, politik pribadi dengan kepentingan organisasi bertani. Karena organisasi bertani adalah organisasi ini, asosiasi ini, perhimpunan ini adalah perhimpunan yang merupakan mitra strategis pemerintah. Dia gunakan ini kepentingan masyarakat. Ya, siapa tahu di sini ada mau jadi anggota DPR, rame-rame sekarang di tahun politik kita ya. Silakan. Ya. Saya kira ini yang paling penting, bahwa bagaimana kita mengawal program pemerintah yang dipayungi oleh peraturan perundang-undangan yang kita miliki. Sekian itu mungkin pengantar saya. Terima kasih. Kalau ada nanti hal-hal yang belum berkenan, saya siap memberikan tanggapan dan kita diskusi sharing bahwa apa yang mau kita lakukan ini adalah sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat, dan juga dalam rangka mendukung program pemerintah untuk tujuan kesejahteraan rakyat yang ada di sekitar kita dan di negara kita ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.